daripada kita memberi stereotip negatif tanpa dasar ke mereka dengan perilaku menyimpang, antisosial, atau kekerasan. Akan lebih beradab untuk memahami kebutuhan dan keunikan psikologis mereka. Anda penikmat musik, siapa sih yang tidak suka musik? Ungkapan dari filsuf Jerman Nietzsche, tanpa musik, hidup akan menjadi sebuah kesalahan. Lalu si Sufi Rumi menjadikan musik sebagai wasilah atau mediasi untuk bermesraan dengan Tuhan. Seperti yang kita tahu, ada banyak macam genre atau jenis musik seperti musik klasik, musik jazz, blues, rock, reggae, heavy metal, dan lainnya. Sangat mungkin bagi seseorang dari latar belakang budaya manapun membentuk suatu kontak melalui musik. Musik juga dapat membangkitkan emosi di antara manusia itu sendiri. Misal, orang yang patah hati biasanya lebih senang mendengarkan musik-musik klasik. Bersama dengan oret-oretannya Mas Wahyu Nugraha yang akan saya sampaikan kali ini terkait musik metal dalam sudut psikologi. Dia begitu tertarik dengan genre musik satu ini untuk dipahami, mengingat tidak sedikitnya stereotip yang negatif menyerang jenis musik satu ini, seperti diidentikan dengan perilaku menyimpang, antisosial, atau kekerasan. Heavy metal bisa dibilang cukup sensasional dengan distorsinya, subkultur yang khas seperti fashion serba hitam, hingga style satanismenya. Lalu, bagaimana psikologi memandang musik metal ini? Kaitan antara musik dengan psikologi yang lebih dikenal psikologi of music. Psikologi musik dapat dianggap sebagai cabang psikologi atau cabang musikologi yang bertujuan menjelaskan dan memahami perilaku dan pengalaman musik. Musik sendiri memiliki berbagai macam aliran atau yang dikenal sebagai genre. Setiap aliran memiliki ciri-ciri tersendiri yang dapat dibedakan antara satu dengan yang lain. Setiap individu memiliki preferen atau pilihan dalam menentukan musik apa yang akan dia gemari dan dia dengarkan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa pilihan individu akan salah satu jenis musik mungkin dapat merefleksikan secara baik aspek terdalam pada perbedaan individu, terutama pada persepsi dan cara atau gaya dalam mendengarkan musik tersebut. Perilaku agresif merupakan bentuk dari luapan emosi individu yang cenderung menentang, memberontak, mengutamakan keinginan sendiri tanpa peduli dengan yang lainnya, menggunakan segala cara, baik verbal maupun non-verbal, misal sinisme dan kekerasan. Tingkah laku yang cenderung seperti bersuara keras, berbicara dengan intonasi yang mengintimidasi atau tidak menyenangkan, menyakiti orang lain, berbicara dengan nada kasar pada saat berkomunikasi dengan lawan bicaranya. Dalam pendekatan psikologi komunikasi, ada 3 efek komunikasi, yaitu kognitif, afektif, dan konatif. Efek kognitif meliputi peningkatan kesadaran dan tambahan pengetahuan. Efek afektif berhubungan dengan emosi, perasaan, dan sikap. Sedangkan efek konatif berhubungan dengan perilaku dan niat melakukan sesuatu menurut cara tertentu. Seperti halnya lagu metal, sebagai bentuk komunikasi atau interaksi yang juga menggunakan pendekatan efek komunikasi untuk dapat memberi efek pada pendengarnya. Mengutip majalah Hai pada 2013 lalu, ada penelitian di Universitas Westminster di London, Inggris, yang mengamati para fan musik metal dari sisi psikologis. Para peneliti menemukan kalau banyak penggemar musik ini memang memiliki pola kepribadian tertentu. Dari hasil survei, para fan metal tersebut cenderung memiliki pola pikir progresif yang berhubungan dengan keinginan untuk menjadi unik, harga diri, dan sikap terhadap otoritas dan religiusitas. Penggemar heavy metal memang lebih cenderung laki-laki yang tidak menyukai otoritas, sehingga perlu menjadi unik, dan cenderung punya kepribadian yang terbuka. Dengan asumsi, orang-orang dengan kepribadian yang lebih terbuka akan lebih tertarik pada musik yang intens, memikat, dan menantang, seperti metal ini. Namun, di sisi lain, penggemar metal dalam penelitian tersebut cenderung memiliki harga diri yang relatif rendah. Maka, mendengarkan musik metal menjadi cara mereka untuk mengatasi kondisi itu. Memang, hasil penelitian tersebut mungkin hanya berlaku untuk beberapa ratus fan metal di Inggris yang dijadikan sampel itu. Bukan sesuatu hal yang mutlak untuk semua penggemar heavy metal. Tetapi, studi itu setidaknya dapat membantu khalayak umum memahami lebih dalam
terkait kenapa mereka-mereka tertarik dengan jenis musik ini, daripada kita memberi stereotip negatif tanpa dasar ke mereka dengan perilaku menyimpang, antisosial, atau kekerasan. Akan lebih beradab untuk memahami kebutuhan dan keunikan psikologis mereka. Nah, mungkin sekian untuk pembahasan kali ini. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang pas. Koreksi dan kita berdiskusi di kolom komentar. Dan jangan lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang, khususnya untuk pecinta musik heavy metal atau penggila musik lainnya. Selalu stay ya dengan subscribe dan loncengnya. Lain kesempatan kita bahasin musik lagi. Saya Usul Pujiono. Sampai jumpa.